Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. We will start our online class. Please us amen. I'm Louis. I will accompany you all today. Let's stand up and praise Jesus. Let's go. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day.
see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you. I trust you. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow, I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you. I trust you. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. As the world shakes and things break. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. Who's still excited? Wow, I guess you still all very excited. So stand up and let's read our faith declaration. 3, 2, 1, go. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Hai kids, ketemu lagi sama Miss Sam di sini. Nah, hari ini Miss Sam senang banget ketemu sama kalian. Baik kalian ada di rumah, di gereja, atau dimanapun kalian berada. Nah, sekarang Miss Sam mau tanya nih ke kalian. Siapa di antara kalian yang pernah merasakan rasanya menunggu? Menurut kalian gimana sih rasanya menunggu? Apakah itu menyenangkan? Atau justru membosankan? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar yang namanya menunggu di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, Miss mau ajak kita semuanya untuk sama-sama melihat video satu ini ya. Hai, aku sekarang punya hobi yang baru, yaitu bikin kue. Aku pengen bikin kue sebesar ini, atau bikin coklat cookies yang sangat lezat. Jadi sekarang aku mau les bikin kue. Aku udah nunggu kelas pertama ini dari 2 minggu yang lalu.
Jadi aku udah nggak sabar nih. Pasti seru. A few moments later. Oh tidak, ternyata aku salah jadwal. Kelasnya masih minggu depan. Ya, harus nungguin seminggu lagi. 1 week later. Akhirnya hari ini bisa belajar bikin cake. Aku udah nggak sabar nih. Ya, kelas hari ini tiba-tiba ditunda jadi minggu depan karena gurunya sakit. Duh, padahal kan aku udah pingin banget bikin kue, tapi ketunda-tunda terus begini. Aku kan jadi udah nggak semangat nih. Duh, aku bosan banget nih menunggu. Kapan sih sebenarnya aku bakal bisa mulai bikin kue? Gimana kalau lusa juga ketunda lagi? Menunggu bisa benar-benar membosankan, seperti yang dialami oleh Nielsen di cerita tadi. Udah nunggu 2 minggu, ternyata dia salah jadwal dan dia harus menunggu 1 minggu lagi. Dan setelah dia menunggu 1 minggu, dia masih harus menunggu lagi. Terkadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau tidak berjalan dengan rencana kita. Menunggu bisa jadi sangat menyiksa, karena itu kita perlu belajar yang namanya sabar. Sabar berarti kemampuan menunggu sampai waktunya tiba, apa yang sebenarnya kita inginkan saat ini. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Simeon, dia menunggu janji kelahiran Tuhan Yesus. Dia menunggu sangat lama sekali, puluhan tahun lamanya. Nah, kita mau sama-sama lihat ya video berikut ini. God's story, Anna and Simeon. So part of God's story is about Anna and Simeon, and it goes like this. For hundreds and hundreds of years, God had been promising his family, the Israelites, a rescuer and king. He told them that this rescuer would come as a baby and would be his very own son. People waited a long time for the Savior to come. Lots waited their whole lives. Well, when Jesus was finally born, there was a man living in Jerusalem named Simeon. He was especially excited for God's promised king because he loved God and followed him with his whole heart. He even got to talk to God through the Holy Spirit. Nowadays, anybody who follows Jesus gets to talk to the Holy Spirit anytime. But before Jesus was born, the Holy Spirit only talked to some people, and Simeon was one of them. Anyway, one of the things the Holy Spirit told Simeon was that the baby king would be born while Simeon was still alive. Since God had been promising the rescuer for hundreds of years, this was a big deal. Simeon would actually get to meet God's rescuer. He just didn't know when. On the night of Jesus' birth, angels appeared to shepherds and announced Jesus' arrival. They excitedly ran out, telling everyone they knew. But remember, there weren't phones or internet back then, so not everyone knew that Jesus had been born, including Simeon. A little while after Jesus' birth, the Holy Spirit told Simeon to go to the temple. He may not have known why, but he obeyed anyway. Good thing he did, because while Simeon was at the temple, Mary and Joseph brought their new baby Jesus to the temple too, to dedicate him to God. As soon as Simeon saw Mary and Joseph with Jesus, he knew who Jesus was. We don't know exactly how he knew, but he did. Simeon took Jesus in his arms and said, "Lord, you are the king over all. Now let me, your servant, go in peace. That is what you promised. With my own eyes I have seen what you have done to save your people." See, Simeon was getting pretty old, and meeting Jesus was the one thing he wanted in his life. Now that the rescuer was here, he was ready to die in peace. There was someone else in the temple that day, a woman named Anna. For many years, she had stayed at the temple day and night, worshiping God through fasting and prayer and talking to God through the Holy Spirit, like Simeon. The Bible doesn't tell us exactly how long she'd been there, but by this time, she was 84 years old. She knew God well, and, like Simeon, she had been waiting for the king God had promised. Sure enough, Anna came by just as Simeon was talking to Mary and Joseph. Immediately, she praised God. The king was finally here, just as God promised.
When Simeon and Anna met Jesus, they were overcome with joy. The Bible tells us that faith is being sure of what we hope for. It is being sure of what we do not see. Simeon and Anna were sure that God had promised to send a rescuer. They were sure he was coming. And when they saw Jesus, they were sure the rescuer had arrived. All because they had faith that God keeps his promises. And that's the story of Anna and Simeon. So in case you missed it, here's the quick version. God promised a rescuer. People waited. Simeon waited a long time. He loved God. God said he'd meet Jesus. Simeon met Jesus. Meeting Jesus was all he had wanted. Anna loved God too. She was waiting for a rescuer. She met Jesus. Simeon and Anna had faith. God kept his promise. And that's a part of God's story. Simeon adalah seorang yang saleh dan memahami firman Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Mesias sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya. Wow, itu sangat lama sekali ya kids. Nggak kebayang gimana rasanya menunggu 1-2 tahun ke depan aja. Rasanya lama banget. Gimana dengan rasanya menunggu beratus-ratus tahun lamanya ya? Dan setelah ratusan tahun berlalu, banyak orang yang ragu bahwa Mesias akan benar-benar datang. Tapi Simeon tetap percaya, karena dia adalah orang yang rajin dan sering membaca firman Tuhan, maka dia menjadi paham dan dia percaya sama janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji pada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Simeon pun menunggu hingga menjadi sangat tua, tapi dia masih tetap tidak ragu. Suatu hari, ketika Bapak Simeon ini sudah menjadi semakin tua, dia datang ke bait Allah. Ia melihat sepasang suami istri menggendong bayi. Itu adalah bayi Yesus. Wah, betapa senangnya hati Simeon. Itu dia, bayi yang dinanti-nantikannya selama puluhan tahun. Akhirnya Simeon menggendong bayi Yesus dan dia bersyukur kepada Tuhan dengan bersukacita. Dalam hidup sehari-hari kita pun, kita juga seringkali harus menunggu. Mungkin nggak sampai puluhan tahun seperti Simeon, tapi waktu menunggu beberapa hari itu terasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Misalnya, ketika kita harus menunggu sampai ulang tahun kita, menunggu liburan, menunggu sehat kembali waktu kita sakit. Tuhan sebenarnya selalu menemani kita. Bahkan saat kita menunggu, dia tahu persis apa yang akan terjadi, apa yang kamu rasakan, apa yang terbaik buat kamu. Dan kalau Tuhan membiarkan kita menunggu, pasti itulah yang terbaik buat kita. Sama halnya juga dengan kita. Nggak terasa sekarang kita sudah berada di pertengahan tahun 2022. Waktu begitu cepat berlalu dan semuanya menjadi cepat berubah. Banyak yang terjadi beberapa tahun kemarin karena adanya COVID-19. Kita menunggu-nunggu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, berharap keadaan ini akan segera pulih. Kita menunggu di dalam rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Menanti bukanlah hal yang mudah ya teman-teman, sebab kita butuh kesabaran dan kekuatan yang ekstra dalam menanti itu. Kadang ingin menyerah, tidak ingin melakukan apa-apa, tidak ingin beraktivitas, tidak ingin berpikir untuk mencoba, apalagi mau berharap. Tetapi ingat ya, di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di sini ditekankan berulang-ulang kali untuk apapun itu, dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, tetap menantikan Tuhan. Yang menjadi kunci supaya kita bisa kuat dan berteguh dalam menantikan Tuhan adalah hati kita. Hati yang mau percaya, hati yang mau berharap, hati yang mau diatur oleh Tuhan, hati yang mau diserahkan kepada Tuhan, dan hati yang mau menyimpan janji Tuhan. Percaya apapun yang kita nantikan, semua ada dalam rencana Tuhan. Biarlah hati kita tetap kuat dan teguh, sebab besar upah bagi mereka yang menanti dengan setia. Siapa orang yang percaya akan melihat kebaikan Tuhan di mana ia tinggal dan menetap. Tetap semangat dan percaya sama Tuhan ya teman-teman.
Jadi ingat ya, hari ini kita belajar bahwa ketika kita harus menunggu, ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ayo teman-teman, kita sama-sama ambil Alkitab dan kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-14 ya. Miss tunggu. Semuanya, kalian sudah ambil Alkitabnya? Kita mau sama-sama buka ya di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14 berbunyi demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu kali lagi ya kids. Mazmur 27 ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah. Teman-teman semuanya udah pada hafal? Oke, sekarang kita mau sama-sama tutup Alkitabnya dan kita mau sama-sama mengulangi dengan pelan-pelan. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Oke, sekarang sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Kalau hari ini kami boleh sama-sama datang ke gereja, kami boleh sama-sama mengikuti online class. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang terus Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus dapat menunggu setiap janji-janji Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kids, siapa di antara kalian yang suka menyanyi atau bermain musik? FGF Kids ada kabar gembira loh. FGF Kids akan mengadakan FGF Kids Praise Audition untuk kalian semua yang berusia 6-12 tahun. Audisi ini akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni pukul 11.30 sampai selesai di Mighty Class. Saat kalian mengikuti audisi dan terpilih, jangan khawatir ya, karena kalian akan mendapatkan bimbingan setiap minggunya. So, jangan ragu ya untuk mendaftarkan diri. Untuk info dan pendaftarannya, kalian bisa minta tolong ke papa atau mama untuk menghubungi Miss Samantha.